Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap percaya shine and glory, bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan akan tetap terjadi atas hidup saudara dan juga hidup saya, keluarga saudara dan juga keluarga saya, rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan juga rumah tangga Bapak saya, bisnis Bapak Ibu Saudara dan juga pekerjaan dan pelayanan saya. Sepanjang tahun ini kita akan mengalami shine and glory. Saya mengucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena anugerah Tuhan sepanjang 3 tahun kurang setengah ini kita terus berhimpun, beribadah bersama-sama dalam ibadah online seperti ini. Dan jemaat Tuhan, kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dia menyertai kita di sepanjang tahun ini. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada pergumulan, betul ada tekanan kehidupan. Tetapi kita juga harus ingat, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan selalu beserta hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita, Tuhan selalu menopang hidup kita, Tuhan selalu membimbing hidup kita, Tuhan selalu menghibur hidup kita, Tuhan selalu bertanggung jawab, Tuhan selalu memberkati hidup saudara dan saya, dan Tuhan senantiasa selalu memberikan kuasanya, menyatakan kuasanya untuk memulihkan keadaan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan dagang bisnis usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, dan seluruh aspek kehidupan kita pada akhirnya dipulihkan oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita. Di dalam Yesus kita memperoleh banyak sekali kepastian. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota sekitarnya. Dan juga saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota, yang ada di Pulau Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa, Kalimantan, Papua. Pada akhirnya dari Sabang sampai Merauke secara pulau besarnya, saya sudah diizinkan Tuhan boleh menginjak Sumatera, boleh menginjak Pulau Jawa, boleh menginjak Kalimantan, boleh menginjak Sulawesi, dan akhirnya di tahun 2023 Tuhan izinkan saya untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di negeri Papua. Dan saya percaya itu bukan untuk yang pertama kali, tapi untuk berkali-kali saya akan mulai dari Papua, Sorong, Jayapura, Nabire, di Raja Ampat, di mana-mana tempat anugerah dan Injil anugerah Tuhan akan diberitakan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Oleh karena itu, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam. Ternyata Singapura banyak loh yang menyaksikan siaran live ini. Presentasinya sudah mau mencapai 1-2%. Puji Tuhan ya. Dari populasi yang ada di Singapura, banyak orang-orang Singapura yang menyaksikan siaran live ini. Dan saya ingin menyapa yang ada di Turki, Shalom, yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, Jepang, yang masih setia. Dan juga ada di Arab Saudi itu ada di presentasi insight di laporan report dari fanpage Facebook Pastor Verona. Ternyata ada banyak negara yang mengikuti siaran live yang saya pimpin selama ini, selama kurang lebih 3,5 tahun. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Tunduk kepala jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh teramat baik. Engkau banyak memberi kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan. Dan saatnya kami malam hari ini akan bersama-sama berdoa, akan sama-sama mendengar firman kabar baik, akan beribadah, berhimpun, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kami percaya minggu ini minggu berkat, minggu sukacita, minggu damai sejahtera, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami, baik mereka yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyaksikan siaran live ini. Mereka sama-sama akan dilawat, diberkati, diurapi, dilepaskan dari segala keterikatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa anakmu. Engkau berkatilah Roh Kudus, take over dari awal pertanyaan kepada akhirnya. Roh Kudus, Engkau men-take over ribuan jemaat Kau kirim, baik di Facebook ataupun di
YouTube channel Pastor Verona Official. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa semua keluarga Bapak Matthew yang ada di Kucing, Sarawak. Shalom, Sis Tracy, Pastor P5 semua shalom yang menyaksikan siaran live ini, karena saya melihat setiap minggu mereka membagikan. Durena, shalom, selamat malam. Thank you so much for my brother and all my sister in Kuching, Malaysia. Thank you so much for your supporting me, especially the service every Sunday. Thank you very much. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua ya. Dan juga teman-teman yang ada di Timor Leste dan sebagainya. Saya tak lupa menyapa teman-teman yang ada di YouTube channel Pastor Verona. Selamat malam semua. Halo, shalom. Iya. Teman-teman yang ada di Papua, yang di Jayapura, shalom, selamat malam. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, selamat malam. Makassar, Kendari, puji Tuhan. Malang, Ibu Evi, selamat malam Ibu. Terima kasih buat kesetiaannya. Ibu selalu mengikuti Rabu, Jumat, Minggu, Rabu, Jumat, Minggu. Saya nggak tahu Ibu Evi ada nggak di TikTok ya, main TikTok nggak ya hari Senin? Karena hari Senin kita ada live TikTok, berdoa Roh Kudus akan bernubuat, mendoakan secara spesifik dan menyembuhkan tanpa bertele-tele, dan Roh Kudus akan terus bekerja di setiap hari Senin. Ini ada informasinya di bawah sini, TikTok Pastor Verona Official, silakan hubungi ya. Dan kita akan berdoa. For the first prayer, aku ingin berdoa buat anak-anak. Ada banyak anak-anak yang sedang sakit. Ada banyak anak-anak yang sedang sakit. I feel in my heart, deep in my heart. Ada banyak anak-anak yang sedang merasakan sakit, kelemahan tubuh, mungkin keterikatan, batuk tak kunjung sembuh. Mungkin ada anak-anak yang tergeletak di rumah, mungkin diinfus dan lain sebagainya. Ini saatnya anak-anak saudara mengalami lawatan Tuhan. Adik-adik, izinkan Pastor Verona berdoa buat adik-adik, agar adik-adik menerima dari dini, menerima kuasa Tuhan. Dari dini adik-adik menerima campur tangan Tuhan. Dari dini saudara mengenal siapa Tuhan dalam hidup adik-adik. Izinkan Pastor Verona berdoa, terutama izinkanlah Tuhan Roh Kudus men-take over hidup adik-adik, sehingga adik-adik benar-benar menerima pemulihan. Sekali lagi, saya ingin berdoa buat anak-anak dari Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak. Ya, siapapun jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan siaran live ini dan video ini dan siaran ini, sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini saya ingin berdoa buat anak-anak, keponakan, cucu-cucu dari Bapak Ibu Saudara, Om Tante, Oma Opa, yang mungkin hari ini sedang sakit, yang mungkin hari ini sedang tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah, yang mengalami kelemahan tubuh. This is your time for your healing. Ini waktunya saudara menerima kesembuhan buat anak-anak saudara. Sekarang adik-adik, izinkan Pastor Verona berdoa ya. Cukup dengarkan Pastor Verona berdoa, lihat video ini, dan dengarkan suara Pastor Verona. Maka suara ini akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan adik-adik semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat adik-adik yang menyaksikan siaran live pada hari ini, menyaksikan video pada hari ini. Apapun sakit penyakit mereka, apapun kelemahan tubuh mereka, aku ikat, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karena itu ya Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan dan melihat, saksikan video ini, yang menyaksikan video ini, anak-anak kecil yang sedang sakit, bayi-bayi, balita, batita yang lemah, yang sakit, yang mengalami kecacatan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cabut ya Tuhan segala sakit penyakit. Roh Kudus, Engkau bekerja yang ada di dalamku. Kuasa-Mu mengalir, menjamah, termanifestasi, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan anak-anak kami dari segala keterikatan apapun, keterikatan sakit penyakit, kelemahan tubuh, games online, dan lain sebagainya. Anak kami sehat,
pintar, unggul, cerdas, berprestasi, jenius. Bahkan anak-anak kami tumbuh subur di dalam doa-doa kami orang tuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat datang jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan sudah ingin masuk ratusan bahkan ribuan jemaat-jemaat Tuhan baik di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Setiap minggu sudah mulai 1.500 kembali. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara boleh bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dimanapun saudara berada, di kota manapun, di daerah manapun. Please share this video. Please sebarkan video ini, siaran langsung ini, agar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang lainnya. Mungkin ada di luar sana yang sedang sakit, yang sedang lemah, gimana nggak tahu caranya bayar hutang, membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini saatnya saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidup banyak orang lain. Dengan cara share saja, saudara bagikan yang di Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook, yang di Malaysia bagikan, yang di Timor Leste bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa tanggal 14-15 Desember kita kembali akan ada KKR di Kota Kuching, Sarawak. 2 hari 2 malam, tempatnya di Dewan sepertinya ada 3.000 sampai 4.000, lebih banyak lagi. Karena panitia Pastor Pelima Matthew menginformasikan kepada saya, dia sudah menyiapkan tempat 1-2.000, tetapi dia mengalami ketakutan, takutnya tempatnya penuh. Karena sudah banyak orang-orang dari luar Kota Kuching sudah menelpon kapan acara KKR Malam Roh Kudus, kapan Pastor Verona hadir dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanamkan, Roh Kudus akan melawat Kuching pada tanggal 15 dan 16 tersebut, 14 dan 15 tersebut. Saya akan all out selama 2 hari mendoakan. Saya berdoa, saya meminta sama Tuhan, orang buta akan melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata, yang ingin hamil akan hamil. Saya bersama dengan beberapa tim rombongan, saya Pastor William, rekan saya Nathan, dan juga beberapa pendoa wanita yang akan bersama-sama dengan saya, akan siap melayani rekan-rekan di Kota Kuching, Sarawak, Malaysia ya. Itu saja informasinya, saudara bisa bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube. Shalom semua, haleluya. Mari kita berdoa kembali. Saya ingin berdoa buat pergumulan ekonomi keluarga rumah tangga ya. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini bermasalah dengan ekonomi, yang mungkin hari-hari ini sedang bermasalah tentang keuangan, bermasalah tentang kehidupan, mungkin dagangannya sepi, usahanya kurang lancar, cash flow-nya macet, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, karir, Tuhan percayakan hal-hal baru, hal-hal besar, hal-hal dahsyat, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terus naik, terus jadi kepala. Karena inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Bahkan Tuhan lindungi keluarga kami, lindungi rumah tangga kami dari segala kuasa yang akan berasal dari Tuhan. Kuasa kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat, virus, bakteri, dan hal-hal buruk lainnya kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan Engkau menyembuhkan, Tuhan Engkau memulihkan, Tuhan Engkau membebaskan, Tuhan Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudara yang baru bergabung, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di siaran live ini. Saya ingin menginformasikan beberapa informasi. Bulan November saya akan ada di Ambon pada tanggal 11 dan 12 KKR di kota Ambon. Dan tanggal
28 saya akan ada di Palangkaraya, dan baru setelah itu saya akan masuk mulai ke Malaysia, Brunei terus saudara. Jadi ini informasi saudara pegang baik-baik agar menjadi berkat. Kita bisa bertemu buat teman-teman yang ada di Palangkaraya, teman-teman yang ada di kota Ambon, teman-teman yang ada di Sarawak, yang ada di Brunei, kita akan bertemu di sana. Semoga yang di Limbang jadi, supaya kita bisa KKR dari Limbang, Palangkaraya kembali ke Kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Facebook dan di YouTube. Silakan bagikan siaran live ini. Sebelum kita mendengar firman kabar baik, saya ingin berdoa untuk doa yang terakhir buat jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara melalui doa, melalui video ini, melalui suara yang keluar dari mulutku, agar saudara sakitnya sembuh, kankernya sembuh, miumnya sembuh, tumornya sembuh, kelemahan tubuhnya sembuh, dan darah Yesus menyembuhkan kita. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, semua yang menyaksikan siaran ini, video ini, mendengarkan suara saya ini. Ayo yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan izinkan saya berdoa hari ini. 1, 2, 3, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan izinkan aku berdoa. Aku percaya firman-Mu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah, disembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kelemahan tubuh kami, apapun sakit penyakit kami, cabut ya Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat kelemahan tubuh, bukan tempat ketergantungan obat. Cabut ya Tuhan, yang ketergantungan obat lepaskan, yang sakit selama ini bangkit, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami beriman bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan kami, darah Yesus sanggup memulihkan kami, darah Yesus sanggup melepaskan dan membebaskan kami. Di dalam Yesus kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kelemahan tubuh, sakit penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan, kami sembuh, tubuh kami sembuh, jiwa kami sembuh, roh kami sembuh. Depresi, stres, takut, khawatir, lepaskan tubuh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Aku percaya doa kami didengar Tuhan. Pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sudah berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengar firman kabar baik. Saudara siapkan hati, saudara bagikan siaran live ini yang di Facebook. Ada ribuan jemaat Tuhan, silakan bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di kesempatan hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang menggemakan lidah. Sama-sama katakan dengan saya, menggemakan lidah, mengucapkan perkataan kita. Tentu perkataan di sini sesuai dengan perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, yang memberikan kekuatan, bukan sebaliknya yang menjatuhkan, yang membuat berat hidup orang dan lain sebagainya. Inilah yang mau kita bahas Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan menggemakan lidah kita. Kita akan ucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan positif yang akan menolong hidup saudara dan saya. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hidup dan mati saudara dan saya tidak dikuasai dengan keuangan. Hidup dan mati saudara dan saya tidak dikuasai dengan bisnis kita. Hidup dan mati saudara dan saya tidak dikuasai seberapa kaya kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Amsal 18 sampai
Amsal 18 ayatnya ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka menggaungkannya, siapa yang suka memperkatakannya, maka dia akan memakan buahnya. Tahukah saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak mengalami kesuksesan. Banyak orang Kristen hidup terus di dalam sakit penyakit. Banyak orang Kristen hidup di dalam kegagalan. Banyak orang Kristen hidup di dalam keterpurukan. Bukan karena mereka disebabkan malas dan kurang berpikir, kurang bekerja. Saya berani jamin pasti ada banyak orang Kristen yang hidupnya rajin bekerja, rajin berjualan, rajin pergi ke gereja, rajin melayani, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kondisinya masih biasa-biasa saja? Saya curiga, jangan-jangan dia tidak memberikan perkataan yang positif, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Dia jarang mengucapkan, membangun, mengeluarkan kata-kata yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu kuasa perkataan, kuasa iman yang ditaruh di dalam lidah kita untuk kita sendiri pada akhirnya memperkatakan, membicarakan, dan mendorong, mendengungkan semua perkataan iman yang akan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Saudara, saya tahu sebagai orang percaya kita harus punya visi, kita harus punya misi, kita harus bergerak, kita harus rajin, kita harus hidup dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh kita lupa, di dalam hidup orang percaya dalam hidupnya itu diberikan kuasa, diberikan otoritas oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Dan Tuhan menaruh kuasa tersebut, menaruh otoritas tersebut, bukan hanya sekedar di tubuh kita, tapi Tuhan menaruh kuasa tersebut, Tuhan menaruh otoritas tersebut bukan hanya di tangan kita. Karena firman berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Tapi ada satu lagi hal yang dimana Tuhan menaruh kuasa, menaruh otoritas di dalam lidah orang percaya. Lidah kita memiliki kuasa. Lidah saudara dan saya memiliki otoritas. Tahukah saudara, terjadinya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Roh Kudus bukan hanya tercurah menjamah hati murid-murid, pikiran murid-murid, tetapi Roh Kudus juga menjamah lidah para murid-murid. 120 murid termasuk Maria ibu Yesus mengalami lawatan Roh Kudus. Mereka berbicara, berbahasa yang baru, mengatakan kata-kata yang baru melalui lidahnya. Betapa penting lidah di mata Tuhan. Oleh karena itu, dalam perjanjian baru yang Tuhan pulihkan bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, bukan hanya roh, bukan hanya pikiran, tapi lidah murid-murid dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lidah kita memiliki kuasa, lidah kita memiliki otoritas. Barang siapa yang menggemakannya akan memakannya. Satu kali Bible mencatat Petrus dan Yohanes berjalan di bait Elohim. Dan di bait Elohim tersebut, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Dan pengemis ini berharap melihat Petrus dan Yohanes dan mungkin Yakobus ada sertanya. Sambil melihat dan berharap, kiranya aku mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid, khususnya Petrus, dia berkata, silver and gold I have none. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Saudara, lidah kita punya kuasa, lidah kita punya otoritas. Siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Bayangkan orang yang lumpuh 38 tahun mengalami Tuhan. Coba saya cari terlebih dahulu ayatnya ya. Kisah Para Rasul, kalau nggak salah, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, ayat pertama, ayat kedua, sampai
ayat terakhir kita baca. Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Di bawah judul perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dengan apa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini? Mari kita bahas bersama-sama. Ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Elohim. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Elohim yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Elohim. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Elohim, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Lihat ya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Elohim, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Elohim. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Elohim. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Elohim, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yang pertama, nama Yesus membuat mukjizat. Nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Tetapi Yesus juga mau bekerja sama dengan kita. Yesus taruh kuasa, Yesus taruh otoritas di lidah Petrus, di lidah Yohanes, di lidah Yakobus dan murid-murid lainnya. Maka dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, Petrus gemakan lidahnya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, demi nama Yesus, berjalanlah." But Peter said, "Silver and gold have I none, but what I have, that give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth." Wow, keren saudara. Ini perkataan dari seorang rasul yang bernama Peter. Dia berkata sekali lagi, "Silver and gold have I none, but what I have, that give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth." Walk, berjalanlah, bangkitlah, bangunlah. Nah, Petrus adalah pribadi yang sama dengan saudara dan saya. Dia terima urapan yang sama, dia terima kuasa yang sama, dia terima otoritas yang sama dengan otoritas dan kuasa yang kita terima. Janji Tuhan, hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa yang menggemakannya akan memakannya. Hari ini saudara yang sakit, bilang sama dirimu sendiri, "Aku sehat, aku kuat, aku tidak sakit, aku tidak lemah, aku tidak dioperasi, aku tidak ketergantungan obat, aku lepas dari obat-obatan. In Jesus' name." Maka saudara akan sembuh. Saudara yang bisnis, saudara yang usaha, saudara yang dagang, saudara yang berkarir, bilang sama Tuhan, bilang sama dirimu sendiri, "Aku Verona, orang yang diberkati Tuhan, orang yang diangkat Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Apa saja yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil. Masalah boleh ada, tapi Tuhan beserta dengan hidupku. Tuhan menjaga hidupku, Tuhan menolong hidupku, rumah tanggaku diberkati." Maka sesuai iman kita, itu yang jadi atas hidup kita. Saudara mau usahanya diberkati? Saudara mau dagangannya diberkati? Saudara mau karirnya terus naik? Saudara nggak perlu jilat pimpinan. Saudara tidak perlu merendahkan orang lain. Saudara tidak perlu menekan bawahan saudara. Saudara cukup memperkatakan dengan iman. Gemakan lidah kita, gemakan suara kita, gemakan perkataan kita, bahwa saya diberkati Tuhan, saya diangkat Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, dan saya terima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sekarang mari kita lihat dalam nats
kalimat lain dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian bagi kita semua. Demikian juga lidah, demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Firman Tuhan jelas mengatakan lidah kita ini bukan seperti api, tapi lidah saudara dan saya adalah api. Api adalah lambang Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Haleluya. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan, gemakanlah lidah kita setiap hari. Bangun tidur perkatakan perkataan yang baik. Rumah tanggaku diberkati Tuhan, suamiku diubahkan Tuhan, istriku diubahkan Tuhan, anak-anakku pintar, suamiku diberkati, keuangannya diberkati, pekerjaannya diberkati, bisnis kami diberkati, rumah tangga kami dijauhkan dari perselingkuhan, rumah tangga kami dijauhkan dari kekerasan, rumah tangga kami dijauhkan dari perceraian, dan lain sebagainya. Bisnis saya ditolong Tuhan, usaha saya ramai, pasti saya pergi ke Israel, pasti saya jalan-jalan ke luar negeri. Ngomong saudara, karena lidah saudara penuh kuasa. It's not about afirmasi. Ini bukan sekedar afirmasi, tapi ini adalah perkataan iman, kebenaran yang disertai dengan otoritas dan kuasa Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus memberikan kuasa atas lidah kita. Satu kali Bible mencatat dengan jelas bahwa Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Tapi waktu Elia berdoa kepada Tuhan, maka lidahnya digemakan. Hai langit, terkuncilah engkau dan tidak akan turun hujan selama beberapa waktu lamanya. Dan saudara tahu, hujan pun tidak turun. Waktu Elia berkata, hai langit curahkanlah hujan, maka saat itu juga hujan tercurah. Ada satu lagi dalam kisah di dalam Bible yang bernama Yosua bin Nun. Peperangan terjadi antara Israel dengan musuh-musuhnya. Satu kali di atas lembah Ayalon, Yosua berkata, hai bulan dan matahari, berhentilah dan tidak bergeraklah. Lidahnya membuat matahari dan bulan tidak bergerak. Dia tetap tinggal selama sehari penuh. Dan itu tercatat di dalam kitab orang benar dan kitab orang jujur. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu perempuan pendarahan mengalami pendarahan 12 tahun. Sebelum dia berjumpa dengan pribadi Yesus, dia hanya mendengar tentang Yesus, dan dia hanya memiliki kesempatan melihat Yesus dari jauh, dari kejauhan. Tapi dari kejauhan dia tidak menyerah, tidak bersungut-sungut, tidak meratapi nasib, tidak meratapi keadaannya. Karena sejatinya dia mengalami pendarahan semacam menstruasi, kira-kira seperti itu. 12 tahun menurut orang tradisi Yahudi, kalau ada orang pendarahan keluar bergabung dengan orang-orang Yahudi, maka orang tersebut harus dijauhi dan dirajam dengan batu. Tapi dari kejauhan dia tidak meratapi nasibnya. Tapi dia berkata dengan lidah, dia gemakan, asal aku jamah ujung jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Asal aku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku pasti diberkati, aku pasti darahnya berhenti. Saudara, perkataannya ini, gemaan lidahnya ini mendorong imannya untuk mendekati Yesus dan menjamah ujung jubah Yesus. Dan firman berkata, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Satu kali Yesus lapar dalam perjalanan dan melihat sebuah pohon yang bernama ara. Pada waktu itu Bible mencatat bahwa pohon ara bukan musim berbuah. Yesus mencari pohon ara, buah ara untuk dimakan, tapi tak bisa. Lalu Yesus berkata dengan lidahnya, bukan hanya dia Tuhan, tapi dia mempraktekkan
bahwa orang yang mengikuti Yesus akan juga melakukan perkara-perkara yang besar sama seperti Yesus. Yesus bilang, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi. Keesokan harinya murid-murid melihat pohon tersebut. Murid-murid mengingat Yesus pernah mengutuk pohon itu, mengucapkan kata-kata itu. Saudara, pohon itu menjadi kering, tak berbuah lagi. Kalau saudara ingin masa depan saudara diberkati Tuhan, saudara ingin melihat masa depan saudara hidup dalam kesuksesan, pelayanan saudara berhasil, kita memang harus melakukan bagian kita, bekerja, berbisnis, berdagang, melayani keluarga. Tetapi ingat, perkatakanlah perkataan iman, perkataan kuasa, perkataan otoritas kepada hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bisnis kita, pelayanan kita. Bangku-bangku ini penuh dengan jiwa-jiwa. Dan benar, setiap minggu bangku-bangku gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Pagi penuh dengan jiwa-jiwa, sore penuh dengan jiwa-jiwa. Setiap event KKR, tengah minggu maupun minggu, event Natal, event Paskah, bangku ini penuh dengan jiwa-jiwa. Dan benar, bangku-bangku ini penuh dengan jiwa-jiwa. Kami akan pindah gereja beli tanah. Lidah menentukan hidup saudara. Perkataan lidah menentukan hidup kita. Saudara, firman sudah mengajarkan kepada kita, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, maka dia akan memakannya. Amin untuk firman Tuhan di minggu terakhir ini. Haleluya. Untuk hari Rabu kita ada doa, pemulihan dan mujizat. Hari Sabtu kita ada, hari Jumat kita ada 20 wanita. Minggu depan kita akan perjamuan suci ya. Siapkan perjamuan anggurnya. Dan terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang saudara kirim. Ada di nomor sini, nomor perpuluhan kami, rekening gereja, perpuluhan miliknya Tuhan. Saudara kembalikan. Saudara yang tergerak ingin memberikan persembahan, yang terberkati dengan pelayanan ini, saudara berkatilah gereja. Bukan untuk saya tidak ambil uang saudara. Uang saudara digunakan untuk pelayanan gereja. Tuhan memberkati. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh mujizat, penuh anugerah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya hidupmu penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, penuh dengan anugerah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sorak-sorai. Hidupmu, keluargamu, istri suamimu, orang tuamu, anakmu, cucumu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sepanjang minggu yang akan datang, kita dimampukan Tuhan, diizinkan Tuhan memasuki bulan yang baru, hari Minggu tahun Shine and Glory ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.